Assalamualaikum, jumpa lagi di Vipking Channel teman-teman, semoga sehat semua ya. Oke, kali ini aku bikin mochi gemoy mochi lumer. Biasanya kan mochi itu tidak lumer ya. Ini aku bikin mochinya yang lumer, jadi toppingnya pun kayak topping khas dessert gitu ya teman-teman, tapi ini kenyal, enak gitu. Biasanya mochi itu kan adonannya itu kurang kerasa manis gitu kan, kurang kerasa gurih, tapi kali ini saya kasih mochi adonannya itu full sama kayak toppingnya, jadi pas dikunyah digigit tuh kenyal-kenyal, lumer semua di mulut ya, enak banget. Ini ada topping kenari, ada topping keju, biji wijen, juga ada Oreo ya, ada juga Quaker, dan semuanya itu aku kasih adonannya pun pakai gula Jawa ya teman-teman, atau gula aren, jadi lebih enak gitu. Biasanya kita pakai adonan mochi itu terpisah adonannya ya dengan toppingnya, jadi kalau digigit itu beda rasa adonan, beda rasa isian. Nih kalau saya semuanya nyampur ya teman-teman. Oke, ini cocok banget buat ide jualan ya. Kalau yang ini yang wijen, jadi pas gigit itu rasa gurih dari wijennya itu lumer di mulut nih, makanya cocok banget nih kalau dibilang mochi lumer gitu. Oke teman-teman, yang ini yang keju sama seres ya, adonannya pun sama ya, saya kasih campur seres sama keju gitu, jadi lebih berasa. Oke, ini kita staples ya, tadi dikasih sendok. Ini bisa banget, bisa buat bekalan sekolah anak-anak juga ya teman-teman, bisa buat dessert, atau bisa buat aneka snack. Yang pasti ini makannya perlu pakai sendok ya, makanya sendoknya itu taruh di atas, dikasih solatip aja gitu. Ini saya hektar-hektarin biar nggak kelepas ya. Ini dimakan dingin-dingin juga lebih enak. Jadi mochi kan biasanya nggak dinikmati dingin ya, tapi saya bikin mochi lumer ini mochi yang bisa dinikmati kala dingin gitu, malah lebih enak ya, jadi lebih nyes di mulut gitu teman-teman. Oke, kita simak aja. Tentu bahan utamanya yaitu nggak jauh-jauh ya, dan nggak asing lagi dari bahan tepung ketan ya, dan langsung kita akan simak videonya. Di sini aku pakai 2 lembar daun pandan ya. Ini daun pandannya aku ikat dulu. Kenapa diikat? Biar nanti pas dimasak dia nggak susah pas diaduknya. Untuk mochi lumer ini tentu airnya malah lebih banyak ya. Untuk tepung ketannya 250, ini ada biji wijen ya teman-teman. Ini ada vanili setengah sendok teh dan garam 1 sendok teh aja. Terus ada pasta pandan, ada santan 150 gram. Ini santan aku diamkan di chiller semalaman, terus bagian atasnya mengendap, jadi aku ambil bagian atasnya gitu. Dan juga gula jawanya kurang lebih 170 gram ya kalau nggak salah, jadi lebih, atau ya 170 gram ya gula jawanya yang udah di iris-iris gitu. Oke teman-teman, kita siapkan wajan ya. Untuk memasaknya terlebih dahulu kita akan siapkan wajan.
Jadi setelah disaring kita sisihkan dulu ya, karena ini masih panas. Dan kompor dalam keadaan tidak menyala. Masukkan semua bahan ya. Air dulu. Airnya saya pakai 500 ml ya teman-teman, karena setengah dari tepungnya 250. Semuanya kita tuangkan dulu, kita aduk-aduk rata sampai betul-betul tidak ada yang bergerindil. Ini kompor dan masih dalam keadaan tidak menyala. Dan kita masukkan santannya yang tadi ya, kita aduk-aduk semua beserta daun pandan yang tadi kita pakai pas masak gula Jawa ya, biar masih ada harum santannya. Ini masih dalam keadaan tidak menyala. Kita kasih pasta pandan, kemudian juga kasih sejumput garam ya. Kalau teman-teman nggak pakai garam pun nggak apa-apa, karena pada saat masak gula Jawa udah ada vanili dan garam ya. Tapi karena saya pengen kasih sejumput garam, karena kita udah nambahin air lagi, tepung lagi, yang nggak ada salahnya ya kita kasih sejumput garam biar agak ada rasa. Dan ini sudah tercampur rata semua, baru boleh kita nyalain apinya. Untuk apinya kecil aja, dan baru kita tuangkan gula Jawanya teman-teman. Jadi total cairan itu hampir, ini kan 250 ya air gulanya, jadi hampir 750 ya teman-teman. Makanya jadinya itu lebih lumer ya, lebih gemoy lah gitu ya teman-teman. Tapi kalau airnya itu cuman sama dengan tepungnya, itu pasti nggak akan gemoy, jadinya nggak akan lumer gitu. Makanya lebih wobbly lah gitu teksturnya. Ini kita aduk-aduk sampai semuanya rata ya. Memang agak lama, sekitar 25 menit ya, karena kita pengen betul-betul adonannya itu mateng, tidak ada rasa tepungnya sama sekali. Jadi jangan menggunakan api besar ya, ini pakai api kecil saja. Sedang boleh, tapi sedang cenderung kecil ya teman-teman. Ini diaduk dengan spatula biar tidak melukai teflonnya. Biasanya kalau pakai kayu juga lebih baik ya. Dan ini kalau sudah lama-lama dia akan menggumpal teman-teman, jadi ini perlu tenaga ya. Dalam keadaan adonan seperti ini kita butuh waktu minimal 5 menit atau bisa sampai 10 menit ya, sampai betul-betul nggak ada belang-belang putih ya. Artinya kalau masih ada belang-belang putih itu masih belum matang. Ini kita tunggu sampai dia meletup-letup ya teman-teman. Oh ya, kasih minyak sayur 3 sendok makan. Harusnya di adonan kita kasih beberapa sendok minyak sayur, sampai 4 sendok juga nggak apa-apa. Saya lupa ya, jadi nggak apa-apa. Kalau lupa nggak apa-apa teman-teman, bisa pas di adonannya aja sampai meletup-letup dan udah kita angkat. Dan untuk topping-topping saya sangrai beberapa ya, ada biji wijen seperti ini, disangrainya dengan api kecil aja, jadi adonannya langsung dilumuri aja ya. Seperti ini, masukkan ke wadah. Kemudian ada lagi untuk topping yang berbeda ya. Topping misalnya teman-teman punyanya kacang tanah, cincang bisa ya, atau yang lain-lain ya. Saya punyanya beberapa di sini, ada kacang kenari ya, ada Oreo nggak perlu disangrai ya, yang perlu disangrai itu ya biji wijen, karena memang biar nggak apek ya teman-teman. Terus Oreo kita nggak perlu sangrai, jadi ini lebih simple. Atau teman-teman juga bisa kasih biskof ya, atau aneka biskuit lainnya. Nah ini yang Oreo sudah kita kasih topping double ya. Kalau yang di aluminium kita kasih kepingan Oreo. Dan yang ini adalah biji kenari, kebetulan saya punya stok ya teman-teman. Daripada nanti berjamur nggak dipakai-pakai ya, mendingan kita
kreasikan. Dan juga ini saya sangrai Quaker ya, tapi rasanya tidak terlalu mantep sih teman-teman. Cuman kalau teman-teman suka ya bisa juga ya diganti, atau diganti dengan yang lain ya, kacang tanah misalnya. Dan ini ada hasilnya teman-teman. Oke, kalau suka ya alhamdulillah, silakan teman-teman bisa coba di rumah ya, bisa buat ide jualan juga ya. Semoga videonya menginspirasi si mochi gemoy, mochi lumer ini buat ide jualan atau buat bekalan sekolah atau buat stok dessert di kulkas ya. Oke, silahkan di subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Yang pasti ini anak-anak suka ya, dan juga bisa buat snack box dessert ya, bisa buat acara arisan atau bisa buat acara-acara lainnya ya gitu. Jadi aku bikin lain daripada yang lain, ini masih di videoku ya, pertama loh teman-teman. Jadi ceritanya pionir nih, aku nggak tahu ya kalau memang sudah ada mochi seperti ini, tapi memang aku pengen mochinya lain daripada yang lain, jadi pas digigit itu betul-betul berasa semua. Biasanya mochi itu kan teman-teman pas digigit itu cuman kerasa tepungnya doang, kali ini aku bikin semuanya yang full berasa gitu.